Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Najla Hilabi yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyimak konferensi pers yang akan dilakukan oleh Menkumham Yasona Lawli terkait dibebaskannya Siti Aisyah. Siti Aisyah merupakan warga negara Indonesia yang dituding dan juga diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam yang merupakan saudara tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kita saksikan konferensi pers ini bersama-sama. Kami mau pakai dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai, ini udah ditunggu. Sudah, baik. Saya mulai ya. Ini waktu apa? Baik adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini adalah satu sukacita besar bagi kita semua sebagai anak bangsa. Pada hari ini adik kita Siti Aisyah yang semua kita sudah tahu bahwa beliau dituduh melakukan suatu tindak pidana, ya, dituduh membunuh Kim Jong Nam, ya, yang akibatnya beliau harus melalui proses hukum di Malaysia, dan pada hari ini genaplah dia 2 tahun 23 hari mendekam di penjara Malaysia. Atas perintah Bapak Presiden, kami Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, semua pejabat diperintahkan untuk dengan berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk mencari cara untuk pembahasan beliau. Dan ini sudah dilakukan dan bahkan Bapak Presiden sudah berkomunikasi baik dengan pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan masih Pak PM Najib maupun dengan Tun Mahathir. Jadi adalah suatu proses panjang upaya yang dilakukan dalam rangka membantu saudara Aisyah dan memastikan kehadiran negara sesuai dengan nawacita. Saudara-saudara, atas kerjasama itu dan atas perintah Bapak Presiden, akhirnya pada hari ini kita bisa membebaskan beliau. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita mengadakan kerjasama di bidang hukum, ya, koordinasi dengan semua pihak. Kami setelah melakukan lobby, dan di sini ada juga Ketua Diaspora Indonesia Pak Dato' Khairul. Sebelum saya teruskan, ada Iqbal, Direktur Perlindungan, Saudara Cahyo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, ya, dan Saudara Aisyah. Kita menyurati setelah diadakan perundingan pendekatan yang baik, maka beberapa waktu yang lalu kami menyurati Pak Jaksa Agung. Sebelumnya pada bulan Agustus tahun lalu, saya juga sudah bertemu dengan Jaksa Agung, bertemu dengan PM Mahathir, ya. Ibu Menlu juga begitu. Bahkan Jaksa Agung kita juga pernah menyampaikan, dan semualah ikut berperan. Dalam surat kami meminta kepada Jaksa Agung Malaysia, ya, untuk membebaskan beliau, membantu beliau dengan 3 alasan. Pertama, Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan reality show, sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong Nam. Yang kedua, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak Korea Utara. Yang ketiga, Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.
Nah, kita kirimkan ke Jaksa Agung setelah mempelajari yang secara cermat dan mendalam. Akhirnya ya Pak Jaksa Agung Tommy Thomas mengirimkan surat dan memohon kepada pengadilan, membalas surat kami dan memohon juga kepada pengadilan pada persidangan hari ini, ya, nolle prosequi, mencabut dakwaan, ya. Nah, kita ucapkan syukur atas kerjasama yang sangat baik dengan pemerintah Malaysia, ya. Hari ini adik kita bisa akan bertemu dengan keluarganya kembali ke tanah air, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada pertemuan lagi dengan keluarga di Kemlu bersama Ibu Menlu. Ya, terima kasih. Dan sekarang kan di Indonesia itu ada 10 terpidana mati, Pak. Nah, apakah kita juga bisa seperti itu, Pak? Negara lain ke sini gitu? Tetap ini kan sudah melalui persidangan. Ya. Dan itu dimungkinkan dalam pasal 254 Hukum Acara Pidana Malaysia. Ya, itu dimungkinkan dalam hukum acara pidana Malaysia. Jaksa mencabut. Di kita juga pernah ada kejadian, tapi bukan kejadian pembunuhan. Ada beberapa kasus, nggak usah saya sebut, yang jaksa mendeponir, ada yang mencabut dakwaan dan lain-lain. Itu adalah hukum masing-masing negara yang kita hargai. Ya. Bahwa ada warga negara lain, kita tidak akan berhenti untuk berjuang untuk itu. Ini memang dari kasus yang ada, kita percaya dengan 3 poin itu, bahwa adik ini, Siti Aisyah, memang diajak untuk melakukan reality show. Itu keyakinan kita. Dan dari tadi di Malaysia sendiri, termasuk ada beberapa media asing yang menyambut gembira, ya, yang juga merespons dengan baik pembebasan beliau, ya. Baiklah, kalau ada yang mau ditanyakan ke Aisyah, silakan aja, ya. Karena sementara Pak Satu, Pak, ini kan tuntutannya dihentikan, Pak. Artinya bebas. Ini Siti Aisyah kemungkinan bisa dipanggil lagi untuk memberikan saksi. Karena masih ada terdakwa yang satu lagi atau gimana, Pak? Itu kan yang satu lagi kan urusan Vietnam. Kita tidak mau campur soal itu. Ini masih memang dikatakan bebas apa? Ini oleh apa tadi yang mereka menghadiri persidangan? Ya. Jadi kan jaksa mencabut dakwaan, tuntutan. Ya, itu kewenangan dari jaksa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, sekarang memang pengadilan tentunya berdasarkan permohonan tersebut kemudian mempertimbangkan, karena memang dimungkinkan berdasarkan hukum acara pidana di Malaysia, maka pengadilan mengabulkan permohonan dari jaksa penuntut umum Malaysia. Ya, kita tahu itu kan, kita tunggu proses persidangan yang sekarang sudah bebas. Ya. Ya, ini yang kamu tanya. Nah, sampaikan statementmu. Perasaan saya senang, bahagia, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Mbak Siti selama ditahan diapain aja di dalam? Nggak ada intimidasi atau apa dari pihak? Nggak ada. Pihak Malaysia melayani saya dengan baik. Nggak ada apa-apa tindakan yang terima kasih buat Presiden kita, Bapak Jokowi. Terima kasih buat Bapak Menteri-Menteri yang berusaha menolong saya sampai saya sekarang ini berada di Indonesia. Dan dukungan media juga. Terima kasih banyak. Nggak tahu. Bisa diceritain nggak kronologis bagaimana Mbak Siti bisa diajak prank reality show sehingga akhirnya ditangkap sama kepolisian Malaysia? Udah, itu nanti kapan-kapan lah biar eksklusif. Sedikit aja Mbak Siti. Sedikit aja Mbak Siti, bagaimana biar Jangan masuk. Memang ada yang menyuruh untuk melakukan reality show itu seperti apa? Apakah memang tahu bahwa akan ada pertanyaan yang lain lagi, teman-teman? Jangan masuk substansi dulu. Ini dia pusing nanti. Habis itu ngapain? Habis ini ngapain? Habis ini mau ketemu keluarga. Terima kasih. Terima kasih ya.
itu adalah konferensi pers yang digelar oleh Menkumham, pemirsa, melalui lobby dan juga pembahasan serta pertemuan bilateral yang sangat panjang antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Akhirnya Siti Aisyah yang dituding terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam yang merupakan kakak tiri dari Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, akhirnya dibebaskan. Dan saat ini Siti akan bertemu dengan ibunya yang datang dari Serang, Banten ke Jakarta dan nanti akan langsung pulang ke Serang, Banten dikarenakan keluarga besar Siti telah menunggu di rumah.